لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul saat usianya yang ke-40 tahun. Rasulullah sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegaulan masyarakat untuk berkontemplasi ke Gua Hira. Di sana Nabi Muhammad mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril seraya berkata kepadanya, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi, mengulangi perintah ini untuk yang kedua kalinya. Dan pada yang ketiga kalinya, Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril membawa wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad segera melakukan dakwah. Pada mulanya, dakwah yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena Nabi belum mempunyai sahabat dalam membantu dakwahnya. Selain itu, Nabi juga menyesuaikan dengan kondisi Mekah yang pada saat itu masyarakatnya sangat jahiliyah. Masyarakat Arab pada waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Mereka umumnya beragama wasani atau agama penyembah berhala. Dengan situasi keberagaman masyarakat Arab pada waktu itu telah memberikan peluang besar Nabi Muhammad untuk mensosialisasikan Islam di tengah mereka. Selanjutnya, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 94, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Setelah wahyu itu turun, Rasulullah mengundang semua golongan kaum Quraisy untuk mendengarkan dakwahnya di tengah padang kaki Bukit Syafa. Kemudian Rasulullah mengajak memasuki agama Allah dan meninggalkan agama berhala. Mendengar ajakan ini, maka kaum Quraisy bersikap sinis dan bahkan mencemoohkan Rasulullah. Sejak saat itulah timbul rasa kurang senang dan benci dalam hati kaum Quraisy kepada Rasul, dan mulailah mereka berusaha untuk menghalangi dan merintangi dakwah Rasulullah. Tindakan-tindakan kaum Quraisy yang menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah antara lain: yang pertama, penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua, kaum Quraisy mengasingkan dan membaikat Bani Hasyim dan Bani Muthalib, serta kaum Quraisy dilarang menikah, berjual beli, membantu dan menolong keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu peristiwa hijrah umat muslim. Nah, untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia atau Habsyi, atau kadang disebutnya dengan Habasyah. Para sahabat pergi ke Habasyah dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orangnya perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi, dan sesampainya di sana, mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi, atau sebutannya untuk Raja Habasyah. Ketika mereka mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali ke Mekah. Namun, mereka mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia. Kali ini, mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yastrib. Nama Yastrib berubah menjadi Al-Madinah yang berarti kota. Nah, dari sini peristiwa hijrah ke Abyssinia dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Saya cukupkan sampai di sini materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.